Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Mudah-mudahan sahabat semua, subscriber semua hari ini ada dalam kelancaran dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini saya berada di kebun talas bote teman-teman yang dulu sudah pernah review pas penanaman. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada hujan dan bisa dilihat teman-teman di belakang saya. Alhamdulillah dia pertumbuhannya sangat subur. Dan hari ini saya akan membuat video berbagi pengalaman kepada teman-teman bagaimana sih cara perawatan dan pemupukan talas sembote ini. Karena talas sembote ini saya sedang kembangkan juga, ternyata pasarnya ada teman-teman. Ternyata talas seperti ini juga laku di pasaran. Dan oleh karena itu, karena di sini lahannya di bawah naungan, maka saya putuskan untuk penanaman talas sembote. Oke teman-teman, ikuti video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman, talas bote ini memang berbeda dengan talas pratama teman-teman. Tapi pasarnya ada dan sekarang bote ini biasanya digunakan untuk bahan baku keripik. Untuk saran saya teman-teman, ketika mau nanam talas bote ini, karena talas bote ini memang harganya di bawah pratama, teman-teman usahakan kalau menanam pohon talas bote ini harus dengan populasi yang banyak teman-teman, ya, dengan populasi yang banyak sehingga nantinya di penjualan juga bisa sekali penjualan bisa banyak juga teman-teman. Dan ketika mau menanam talas ini teman-teman hati-hati, harus tahu dulu pasarnya, harus tahu dulu siapa yang akan membelinya teman-teman. Jangan sampai kita menanam talas bote ini ketika nanti sudah panen kita tidak punya pasarnya teman-teman. Untuk pemasaran tas bote ini kita memang banyak sekali waktu leluasa teman-teman, karena bote ini dia usianya untuk dari bibit teman-teman, dari bibit yang pertama itu usia harus 1 tahun teman-teman, 1 tahun kemudian bisa dipanen. Karena bote ini dia tidak diambil bonggolnya tapi diambil umbinya akhir. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita sudah panen pertama yang 1 tahun itu kita kubur lagi bonggolnya sehingga bisa memperpendek usia panen. Kalau untuk dari bonggol teman-teman dia 5 bulan 6 bulan juga sudah ada umbi dan bisa dipanen seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya untuk talas bote ini perawatan talas bote ini memang dia sangat tidak susah teman-teman, berbeda dengan pratama, karena bote ini mungkin teman-teman juga bisa melihat di daerah-daerah hutan teman-teman, bote ini tidak banyak yang membudidayakan, bahkan bote ini dia bisa tumbuh sendiri teman-teman. Nah kelebihan ini yang harus kita manfaatkan. Untuk bote ini tidak begitu susah perawatan dan teman-teman harus ambil kesempatan ini, tanam sebanyak-banyaknya dan insya Allah untuk pemasaran ada teman-teman. Jadi ada yang bisa ngambil skala besar, ya diantaranya industri-industri kuliner keripik khususnya yang bisa mengambil talas bote dengan catatan speknya spek keripik teman-teman. Spek keripik ini yaitu talas bote yang umbinya sudah maksimal tuanya, yaitu masa penanaman 1 tahun. Nah teman-teman, untuk pertama untuk perawatan talas bote ini dia sangat tidak repot teman-teman. Cukup seperti ini teman-teman, ketika usia udah sekitar 2 bulan 3 bulan cukup kita terus mengubur teman-teman, itu intinya. Terus mengubur talas bote ini jangan sampai dia keluar anakan. Jadi jangan sampai umbi talas bote ini keluar jadi tunas, karena kalau keluar jadi tunas umbinya nanti tidak bisa dikonsumsi dan tidak bisa juga dijadikan keripik teman-teman. Karena ketika umbinya keluar jadi tunas maka umbi itu akan mengeras dan nantinya akan menjadi seperti akar teman-teman. Itu solusinya setiap bulan sekali kita harus mengubur teman-teman. Nah seperti ini. Nah bote ini teman-teman penguburannya pakai tanah atau pakai daun-daun kering yang ada di sekitar teman-teman, ya, yang ada di sekitar. Jadi talas bote ini dia sangat suka sekali ketika dia dikubur sama daun-daun kering atau sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Ya, jadi terus kubur teman-teman seperti ini. Ini juga bisa menjadi solusi untuk supaya lahan kita terus bersih, karena
daun-daun kering di sekitar, ini bisa menjadikan bahan untuk mengubur si talas bote ini. Jangan lupa jangan sampai si umbi talas bote menjadi tunas atau menjadi anakan teman-teman. Itu yang pertama, rutin penguburan dengan daun-daun kering atau sampah yang ada di sekitar talas. Tapi jangan ada plastik teman-teman ya. Kemudian teman-teman, perawatan kedua dari talas bote ini, kita harus rutin membersihkan si batang atau daun talas yang sudah menguning teman-teman. Ini dengan alasan supaya si bonggol atau umbi yang ada di dalamnya dia cepat membesar. Jadi sehingga si daun yang sudah menguning kita cabut paksa atau kita bersihkan teman-teman. Seperti ini, di sini ada yang kuning, kita bisa cabut seperti ini teman-teman ya. Kita cabut seperti ini, kita ambil satu persatu dari semua pohon teman-teman. Kita lihat mana yang sudah menguning. Nah, ini dilakukan ketika kita setiap kontrol ke kebun, kalau ada yang kuning harus kita bersihkan teman-teman, seperti ini. Nah, ini teman-teman, batang yang kuning, daun yang kuning ini, karena si bote ini dia sukanya dikubur dengan sampah-sampah yang ada di sekitar atau daun-daun kering, maka kita bisa juga gunakan ini untuk pupuknya di sini teman-teman, seperti ini. Kita tinggal kubur pakai tanah teman-teman, seperti ini. Jadi ini daun atau batang kering juga atau yang kuning ini bisa dimanfaatkan untuk media kompos si tanaman bote ini teman-teman. Jadi tidak ada yang terbuang, dan kita bisa manfaatkan daun keringnya sebagai pupuk kompos di kebun ini teman-teman. Perawatan yang ketiga teman-teman dari talas bote ini, yaitu yang paling terpenting adalah kita harus menjaga kebersihan lahan teman-teman. Artinya jangan terlalu banyak gulma, apalagi gulma di lahan itu tinggi-tinggi atau gede-gede teman-teman. Artinya kita harus bisa rutin 1 bulan sekali atau misalnya 2 minggu sekali kita lihat di sini gulma yang akan menjadi salah satu penyebab adanya hama ke dalam talas ini adalah gulma. Makanya perawatan yang terpenting ada di kebun talas ini adalah tidak banyaknya gulma. Artinya kita harus rutin perawatan gulma dengan diambil, ya bisa diambil manual ataupun disemprot. Tapi dengan syarat kalau kita mau semprot gulma harus di atas usia talas sudah 3 bulan seperti ini teman-teman, karena supaya nantinya tidak kontak dengan obat gulma itu. Begitu teman-teman. Kesimpulannya teman-teman, perawatan si bote ini tidak begitu rumit. Yang penting tadi kita harus sering mengubur, kemudian ambil daun dan batang yang sudah menguning, dan terakhir kita harus menjaga kebersihan lahan atau kebun dari gulma teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk teman-teman petani yang mau dan sedang menanam talas bote. Oke teman-teman, akhir kata dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.